Nah baik, perkenalkan nama saya Andreas Rezeki Lombu dengan NPM 2416000095. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Perdata yang berjudul Hukum Kewarisan dalam KUH Perdata. Nah, dalam makalah kami ini kami membahas dua bagian ya. Yang pertama yaitu kewarisan dan yang kedua yaitu daluarsa. Nah, baik langsung saja. Yang pertama yaitu warisan. Nah, pengertian warisan ini menurut pasal 830 KUH Perdata, warisan hanya terjadi karena kematian seseorang. Nah, warisan adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa hak maupun kewajiban yang tidak berakhir karena kematian. Selanjutnya adanya yang namanya ahli waris. Ahli waris ini memiliki sifat-sifat ya. Yang pertama memiliki warisan bersifat individualistis, yang artinya harta warisan yang dibagikan secara perorangan kepada masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu, bukan dikuasai secara kolektif oleh keluarga seperti hukum adat. Nah, begitu juga sifat yang kedua yaitu warisan bersifat universalitas, yang artinya warisan mencakup seluruh kekayaan, ya, baik itu berupa aktiva atau harta maupun pasifa atau utang, selama tidak bersifat pribadi dan dapat diwariskan. Nah, selanjutnya kita bahas bagian yang kedua yaitu daluarsa dalam hukum waris. Yang pertama pengertian daluarsa. Daluarsa ini secara umum adalah suatu keadaan di mana hak untuk menuntut dan melakukan sesuatu dan hapus karena digunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, dasar-dasar hukum daluarsa ini terdapat pada yang pertama yaitu pasal 1946 KUH Perdata yang membahas tentang pengertian daripada daluarsa ini. Yang kedua yaitu pasal 1967 KUH Perdata yang membahas tentang jangka waktu daluarsa umum. Dan yang ketiga yaitu pasal 1968 KUH Perdata yang membahas tentang daluarsa khusus. Yang keempat adanya pasal 1977 KUH Perdata yang membahas tentang pengakuan sebagai pemutus daluarsa. Dan pasal terakhir yang membahas dasar-dasar hukum daluarsa ini yaitu pasal 1978 sampai 1985 KUH Perdata yang membahas tentang penghentian dan penangguhan daluarsa. Nah, di sini juga teman-teman semua kami sudah mengambil satu contoh kasus ya, yaitu seorang pria bernama Anton meninggal dunia tahun 1990. Meninggalkan rumah dan sebidang tanah, ia tidak meninggalkan surat wasiat. Nah, anak tertuanya ini bernama Budi, ya, mengurus semua aset yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sedangkan anak kedua ini bernama Charles. Sedangkan anak kedua yang bernama Charles ini yang tinggal di luar negeri baru kembali dan menuntut hak warisnya pada tahun 2023. Nah, yang menjadi masalah hukumnya, apakah Charles masih memiliki hak untuk menuntut atau mengklaim
ya bagiannya atau bagian warisannya setelah lewat 30 tahun setelah pewaris sudah meninggal dunia. Nah, yang menjadi dasar hukum dalam contoh kasus itu yaitu pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua tuntutan hukum bagi yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa. Dengan lewatnya waktu 30 tahun pasti otomatis hak daripada warisan yang dimiliki oleh Charles ini hapus dong, karena sudah lewat daripada 30 tahun. Nah, begitu juga pasal ini mengatur bahwa segala tuntutan hukum termasuk hak atas warisan gugur, ya seperti yang sudah saya katakan tadi, gugur karena sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan lebih daripada 30 tahun. Sedangkan Charles baru balik ke rumah menuntut haknya itu 30 tahun, 33 tahun. Jadi haknya itu gugur ya setelah lewatnya jangka waktu 30 tahun. 30 tahun. Jadi dia nggak bisa mengklaim warisannya itu lagi. Nah, baik, yang menjadi kesimpulan dari makalah kami ini yaitu dari pembahasan yang telah kami lakukan dan dapat kami simpulkan bahwa kewarisan dalam KUH Perdata mengatur bagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris ya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang ada baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun wasiat. Dan proses pewarisan ini dimulai setelah pewaris meninggal dunia dan hak-hak yang timbul sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, di makalah kami ini juga kami memberikan ada beberapa saran nih. Yang pertama itu pentingnya sosialisasi hukum kewarisan. Nah, perlu adanya lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hukum kewarisan dan prosedur yang tepat untuk mengklaim hak waris agar tidak terjadi kerugian atau ketidakpastian hukum di masa depan. Yang kedua, adanya evaluasi pengaturan daluarsa. Nah, perlu adanya evaluasi terhadap ketentuan daluarsa dalam hukum kewarisan untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak merugikan pihak yang berhak mewarisi dan keadaan tertentu seperti keterlambatan pengajuan klaim karena alasan tertentu yang sah. Yang terakhir yaitu adanya penguatan antara pihak yang memberikan konsultasi kepada masyarakat seperti notaris ataupun pengacara untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat mengenai prosedur hukum waris dan daluarsa agar proses pembagian warisan lebih jelas dan terhindar dari sengketa. Nah, baik, demikianlah presentasi saya ini. Bila ada salah kata, saya memohon maaf.